Yang pertama, kalau puasa kita mau sempurna, lihat syaratnya Islam. Yang kedua, syarat yang kedua harus berakal. Jadi kalau ada bini bapak tak sholat berarti gila. Tak puasa berarti tak berakal. Aku kasar ngomong, maka jangan diundang. Memang cuma satu jadwalku, terakhir lah ini kan. Pertama dan terakhir. Tahun semalam cuma udah dapat 2, ini dipotong 1. Artinya supaya 30 malam berubah lain-lain. Bagus itu. Nah, lanjutkan itu ya. Cuma aku kosong jadwalku. Syarat yang kedua berakal. Islam dia tapi tak puasa, tidak ada alasan. Gila, wow, gila kau. Kok gila? Gak puasa kau, tengok kau sehat. Kan gitu kita lontarkan bahasa tuh. Udah gila aku rasa kau ini ya. Kau sehat kau, montok pantatmu tengok. Montok perut kau besar, gak puasa kau, enggak waras kau ini. Udah tahan kau masuk neraka nanti. Itu gilanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwan wa ala zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Nabi dan Rasul, sahabat, tabi'in, agar kamu mendapat pahala takwa. Jadi Bapak Ibu, kita puasa ini dijamin Allah dapat hadiah takwa, langsung tingkat yang tertinggi. Makanya Pak, di antara rukun Islam yang 5, puasalah yang paling berat kita menjalankan. Karena taruhannya nyawa. Tidak makan lebih kurang 14 jam, enggak minum. Kalau enggak kuat iman, enggak tahan nahan rokok. Waduh, rokoknya masalah. Aku tak tahan, aku puasa, tahannya lapar, tahan tak minum, tapi rokok berat. Ya, bagi ahli hisab itu. Ya Pak ya. Jadi berat, maka pantas dapat hadiah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan seluruh apa yang diperintahkan Allah, sholat, silaturahmi, berbakti sama mama, sama ayah, sama sesama muslim, sama orang kafir, boleh juga. Yang kedua, jangan coba-coba kau langgar yang dilarang. Zina, minum tua, main togel, mimpi ular, pasang 32. Jangan. Main judi, nyabu, narkoba, heroin, putau, pil ekstasi, pil anjing. Maka anjing sehat, orang ke anjing makan pilnya, ya kan? Pil anjing tuh Pak, anjing sehat dia. Orang sekarang Pak, ya Tuhanku, melebihi binatang. Kita lewat ring road jam 12, jangan jamin hidup, mati dibunuh. Sana tebu-tebu itu yang 19 tuh ngeri, nggak ada lagi gunanya. Makanya dalam kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Samsuddin Al-Qurtubi, kata Rasulullah, segeralah kau minta doa, minta cepat kau mati ketika 5 perkara sudah terjadi di negaramu. Cuman bukan ini tema kita, nggak usah sampaikan ini. Tahun besok lah ini. Apa tema kita hari ini? Kesempurnaan ibadah puasa. Cuman 2 aja. Kalau ibadah kita mau diterima Allah,
mau dia mendekati sempurna baik dan benar, maka yang hal pertama yang kau fikirkan, lihat syarat puasa. Kita cek syaratnya. Apa syarat puasa Ustadz? Islam. Makanya perintah Al-Baqarah 183 yang diundang untuk yang berpuasa ini bukan Islam tapi iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya nampak langsung di rumah kita, nampak langsung di kampung kita. Kalau ada orang badannya sehat, tak punya penyakit, kuat, namun tak puasa, jelas gak ada iman muat. Langsung. Jelas itu. Sehat, kuat, gemuknya badan, main bola bisa, gol katanya. Tapi tak sanggup puasa, maka ponis langsung gak ada imanmu. Berat. Makanya ibu pun punya laki, bangunnya aja laki itu. Bang, puasa besok abang. Nampaknya berat nih dek. Dah kafir. Walaupun nanti kita bagi 3 ya. Orang yang menjalankan puasa Ramadan terbagi 3 golongan. Yang pertama dia masuk golongan wajib. Siapa yang wajib puasa Bapak Ibu? Sehat jasmani rohani. Ini kita-kita inilah. Ada sini penyakitan? Tidak ada. Puasa. Harus, tidak bisa, tidak. Yang kedua, dia tidak wajib puasa, tapi wajib mengqadha di bulan Syawal. Siapa orangnya? Wanita ketika memasuki Ramadan dalam keadaan hamil. Maka boleh tak puasa. Khawatir nanti dia puasa membahayakan janin, maka ganti. Indahnya Islam. Saya semalam, alhamdulillah ini live YouTube. Mudah-mudahan pemirsa kita melihat. Alhamdulillah semalam saya mengislamkan pendeta di Pancur Batu, perempuan dari Jakarta. Takbir. Alhamdulillah. Perempuan pendeta dari Jakarta, HKBP. Huria, Kristen, Batak, Protestan. Ya, alhamdulillah masuk Islam. Tinggal anaknya 2 lagi. Saya bilang kalau bisa anak itu masuk juga. Langsung kita sunat semalam, bawa bidan dari Medan langsung dikhitan, dibersihkan. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ini gawat. Dia yang masuk Islam hitung dari 0. Dosanya bersih. Kita nanti bapak mati, aduh lah Tuhan. Jangan bangga umur panjang. Ada ungkapan ulama, jangan bangga umurmu panjang tapi pendek amal. Makanya Syekh Ali Jabir dipanggil 44 tahun tutup usia. Kita yang nangis, dia bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sedih. MJ dipanggil usia muda. Ustaz Jepri Al-Bukhari, Arifin Ilham. Mudah-mudah semua para habib-habib yang meninggal. Kita dipanjangkan terus. Udah dipanjang tak berubah pula. Menggatal pula nongkrong di warung. Alah, Tuhan ku bayar. Makanya disindir Nabi. Orang yang baik adalah ketika bertambah usiamu, tambah baik akhlakmu. Itulah orang baik. Bukan orang sholat orang baik ya. Jangan sangka. Banyak juga orang sholat. Di penjara itu sholat hilang juga. Kaki ayam pulang di rutan kelas 1. Tahun semalam, tarawih itu. Sholat, zikir, tak. Begitu pulang awak nggak ada selop. Tuhan. Banyak orang sholat narkoba juga jalan ya kan. Jangan salahkan sholatnya, salahkan orangnya. Ibu pun gitu. Kalau ada saudaramu bercadar tak sesuai harapan dengan Islam, jangan salahkan cadarnya, salahkan manusianya. Berapa ya? Golongan yang ketiga, tidak wajib dia puasa, tak wajib mengganti puasa, tapi wajib membayar fidyah. Siapa ini orangnya Ustadz? Orang tua yang lanjut umur. Boleh dapat bonus. Indahnya Islam. Agama lain tidak ada. Mama saya Cina, saya tanya dulu. Manalah mama waktu Tionghoa Cina itu, mana enak? Tidak. Punya kita kayak makan babi aja lah. Dia awak makan. Ya namanya agamanya, dia makan. Begitu dia masuk Islam, berubah 100%. Maka anak muda, jangan kau pacar-pacaran. Kena kalian kan.
Jangan menggatal-gatal. Udah. Pokoknya tugasmu sekolah, ke masjid, sekolah, masjid. Aman. Udah posisi titik aman dari hal-hal yang tak baik. Ini anak muda sekarang, Pak, luar biasa. Kalau ada anak muda hari ini rajin tarawih, dituduh anak muda ketinggalan zaman. Bejat hari ini orang. Enggak gaul kau. Tarawih zaman sekarang, nongkrong bos, nongkrong. KP kita jam 2, itu baru jantan. Wih, ya Allah. Kalau aku kutabukkan itu pingsan. Gondok dulu awak. Pernah juga awak muda. Untung awak mudanya di kampung. Pelosok kampung, hutan-hutan. Cuma ular yang ada, ular babi hutan. Ular itu aja kawanku. Ular babi hutan. Anak muda di kota, waduh ya Allah. Maka saya pindah di Medan 9 tahun. Terkejut batin. Sombongnya luar biasa. Woi Allah, sombong. Rumahnya macam penjara. Dari dalam jerajak besi, di tengah pintu, di luar jerajak besi. Aku pun bingung dari mana masuk. Ini apa maksudnya itu? Takut kau hilang emasmu? Enggak. Kalau itu memang milikmu, Allah jaga. Sekarang kan luar biasa, Pak. Rumah mewah, pagarnya pun tinggi, cuman mata yang bisa masuk. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Datang yang nyaut. Anjingnya yang nyaut. Inilah hari ini. Di kampung dulu tidak ada. Di kampung dulu tepas. Atapnya atap rumbia. Kadang jarang dikunci pun itu rumah. Aman. Sekarang luar biasa kita ini. Takut kehilangan harta. Udah, yang pertama, kalau puasa kita mau sempurna, lihat syaratnya Islam. Yang kedua, syarat yang kedua harus berakal. Jadi kalau ada bini bapak tak sholat berarti gila. Tak puasa berarti tak berakal. Aku kasar ngomong, maka jangan diundang. Memang cuma satu jadwalku. Terakhir lah ini kan. Pertama dan terakhir. Tahun semalam cuma udah dapat 2, ini dipotong 1. Artinya supaya 30 malam berubah lain-lain. Bagus itu. Nah, lanjutkan itu ya. Cuma aku kosong jadwalku. Syarat yang kedua, berakal. Islam dia, tapi tak puasa, tidak ada alasan. Gila, wow, gila kau. Kok gila? Gak puasa kau, tengok kau sehat. Kan gitu kita lontarkan bahasa tuh. Udah gila aku rasa kau ini ya. Kau sehat kau, montok pantatmu tengok. Montok, perut kau besar, gak puasa kau. Enggak waras kau ini. Udah tahan kau masuk neraka nanti. Itu gilanya itu. Udah tahan kau dibakar nanti. Minum nanah nanti kau. Minum darah yang sudah belatungan. Minum yang tembaga yang sudah dicairkan. Nah, jadi itu sindiran. Yang ketiga, baligh. Jadi kalau sempurna puasa kita, rukun yang syarat yang ketiga sudah cukup umur. Akil baligh. Makanya kenapa dia ada syaratnya akil baligh? Karena puasa ini sudah saya bilang nyawa taruhan, tidak makan. Usia anak kita SD kelas 2, kelas 3 jangan dipaksa dulu, tanya. Tapi boleh dalam rangka latihan. 7 tahun anakmu sudah bisa latih puasa. 10 tahun latih puasa. Ketika nanti dia minta buka jam 10, jangan ibu bentak. Kasih, mak lapar kali adik. Lapar kau jam 10, gak ada lauk itu, beras habis. Tahankan dulu, mati anak itu kan. Jadi dalam rangka latihan, maka dididik dari awal. Maka kami lihat para dai kita, para ustaz sudah terlatih Bapak Ibu dari kecil. Saya pun gini. Saya bukan pesantren. Saya tamatan SMA Negeri 1 Kabupaten Simalungun. Cuma dari kecil sudah terlatih sholatnya. Dari kecil sudah terlatih akhlaknya. Sampai hari ini sudah nikah, punya anak terbawa-bawa. Itulah jadi anak muda kami latih mulai sekarang. Bencana alam terus, ya kan? Terus, aduh tak siap-siap. Gua tak ganti, cuman Sumatera Utara yang belum lagi. Enggak tahu tak kapan giliran kita ini kan? Janganlah Pak ya, jangan ya. Kalau bisa jangan, tapi kalau Allah, habis kita. Masalahnya kalau datang tsunami Pak, aku pun kena. Kita yang baik-baik pun kena hanyut. Mana ada pilih-pilih? Ini Pak Imam belok kata air. Ini Pak Najir kata belok. Ini Pak Aris belok. Mana ada banti aja. Itu sedihnya kan?
Satu yang berbuat maksiat ketika datang murka Allah semua kena. Ini sedihnya kita. Jadi balik. Kalau sudah dia cukup usia, dalam arti kata dia sanggup berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka silahkan. Apa ya? Baik. Yang kedua, kalau sempurna ibadah puasa kita, yang pertama syarat, yang kedua rukun. Yang pertama rukun puasa adalah niat. Banyak kita yang salah-salah. Niat itu malam, bukan mau sahur. Dalam kitab Imam Syafi'i, fikih Imam Syafi'i yang dikarang Dr. Syekh Wahbah Zuhaili, niat puasa malam. Maka Bilalnya ngomong kan, in usiyama rahimakumullah, ucapkan itu. Jadi nanti makan sahur enggak usah berniat pun tak apa-apa, udah berniat di awal. Kadang kami di kampung dulu anak-anak berniat, situlah mau makan situ niat. Memang ada ulama membolehkan. Cuman afdol niat tu di malam hari. Dan niat ini bukan di mulut. Dengar nih Bu. Niat urusan hati, bukan mulut. Kadang kita kuat. Nawa itu sabagodin anak dae pada sehari hatinya kosong. Anak-anak lain sering. Jadi niat itu di hati. Mulut boleh bercakap, mengikrarkan niat supaya ada konektivitas kerjasama antara lisan dan hati. Artikel itu sengaja, aku niat berpuasa esok hari di bulan suci Ramadan karena Allah. Amin. Ya, niat. Yang kedua, kalau mau sempurna puasa kita, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan? Makan, minum dengan sengaja. Kalau enggak sengaja, lanjut. Tapi lihat-lihat dulu. Kalau dikunyah makanan tuh, ya makan puasa. Lupa. Iya, dimasukkannya Pak, lumayan katanya. Ya, ketika sudah lewat di kerongkongan kita ingat, maka lanjut puasa. Ya. Yang kedua, apa yang membatalkan? Muntah dengan sengaja. Muntah. Anak-anak sekarang kan kreak-kreak nih, Bu. Masuk-masukannya jarinya. Muntah betulan. Berarti batal. Disengajanya muntah. Kadang main-main, keluar nasi sahur. Ya. Tapi kalau bapak ibu jam 3 tiba-tiba oyong pitam, oyong gelap, tahan dulu. Tiba-tiba muntah, puasanya lanjut, kan enggak disengaja. Ya, inilah sempurnanya berilmu ini kita puasa ini. Oyong kita mau kadang lemas, kurang darah, ya Pak ya, muntah-muntahkan. Boleh, Ustaz bagaimana puasanya? Lanjut. Kadang anak-anak sekarang Pak, saya ngajar SD, Pak Ustaz aku mau nanya, silahkan. Apakah kentut dalam air batal puasa? Aku enggak bisa jawab. Tuhanku, bagaimana pula jawab? Cobalah jawablah itu. Aku tak bisa jawab itu, Pak. Karena ada anak sampai sekarang itu, Pak, di komplek kami itu, Ustaz, dia kentut semalam di air, batal. Ya gimana jadi? Kutanya Bapak, batal? Tidak. Yang berdosa itu kentutnya ditampung kasih orang. Itu juga tidak batal, cuma berkurang pahala. Waduh, kawan tuh oyong lah, Allah. Makan apa kau? Adalah enak kan baunya. Mau tambah kau? Anak-anak lain. Tak batal, tapi berkurang pahalanya. Udah ya, muntah dengan sengaja. Apalagi Ustaz? Mohon maaf. Hubungan biologis di siang hari suami istri. Istri haram di siang hari, halal baru boleh. Malam baru boleh, halal. Bahkan dapat kafaroh, azab ya, dapat denda. Ketika berhubungan suami istri di siang hari, maka puasanya batal. Yang kedua, dia harus nanti memberikan makan anak yatim 60 orang atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi Pak, kalau tak tahan awak, tahan-tahankan dulu kan. Berat kita laki-laki nahan nafsu. Nabi udah bilang itu. Perempuan kalau mau dapat surga 4 langkahnya. Pertama, jaga sholat. Ya Bu ya, Bu,
Mana suaranya? Halo? Jaga so. Yang paling pandai perempuan ngarang alasan masalah sholat. Pandai kalau orang. Lancip. Iyalah. Laki-laki mana ada kita halangan. Sholat sampai mati. Betul ya? Tapi kalau perempuan, yang satu itu dibikinkan sebab alasan. Yang satu itu halangan. Nggak sholat kau dek. Lampu merah. Oh paham lawak itu kan. Nggak sholat uak-uak. Lampu kuning. Oh bayang. Lampu merah, lampu kuning. Enggak sholat nenek, enggak berlampu katanya. Lempang terus. Kira udah menopause dia, lempang terus nenek tak berlampu lagi. Balap terus. Jadi jangan bikin alasan-alasan. Makanya ibu habis halangannya jam 12 malam, mandi wajib sholat isya. Jangan Ustaz dingin kali, enggak boleh. Jangan main-main, Ustaz menggigil aku, tahankan. Mandi, ya boleh. Jangan ditunda itu, besok aja lah. Udah. Apalagi langkah yang kedua, jaga puasa. Perempuan pak yang paling jago puasa. Wih, kalah laki-laki. Perempuan kuakui oma-oma, Daud dia ambil. Senin Kamis dibikinnya, Ayamul Bid bikinnya, Nisfu Sa'ban. Wih ya Allah, lanjut waktu bersih mukanya berseri-seri. Cuma satu salahnya, sama laki melawan. Kena ibu kan kena. Amalnya banyak pok, zikirnya ribuan, sholawatnya ratusan. Maka nanti apa langkah yang ketiga? Tutup kau aurat. Ini karena wirid, karena sholat ini. Karena puasa, enak juga ada puasa datang. Lihat ya, ketika datang Ramadan, yang tak pernah berjilbab, tiba-tiba berjilbab. Aku pun heran, tak kenal lagi aku waktu. Siapa ini? Oh, uaknya rupanya ini Allah. Buang tabiat uak, aku bilang. Inilah hikmahnya datang Ramadan ini, Bu. Yang tak pernah berhijab, wih, panjang-panjang sopan tak jilbabnya. Masuk Syawal dibukanya balik. Ini rusak. Tahankanlah istiqomah. Apalagi mohon maaf jangan tersindir Pak ya. Apalagi hikmahnya datang Ramadan yang tak pernah ke masjid, ke masjid. Jangan tersindir. Kita kan tahu, maghrib cuma 2 saf, kita hafal muka-muka siapa aja yang datang. Bahkan duduknya pun tak tahu. Bapak di sini aja duduk tahun ke tahun. Betul Pak ya? Maka nanti dia suatu saat nanti ada tugas di luar kota, kecarian kita. Mana Bapak yang di sini? Oh, tugas. Tahu kita mukanya. Aku gitu kalau imam, maka imam itu menghadap jamaah dulu sebelum sholat, menghafal itu. Oh, datang. Masa 2 sabtu terhafal. Begitu masuk Ramadan, malaikat pun heran. Tumben masuk wak katanya. Jangan tersindir. Lumayan. Daripada enggak sama sekali kan gawat. Cuman maksudku, nanti masuk habis Ramadan tahankan. Karena Ramadan ini bulan tarbiyah juga. Bulan pendidikan. Dididik kita. Menata nafsu. Pandangan syahwat. Lisan kita. Udah Bu ya, jaga aurat ya Bu. Udah. Yang terakhir, langkah masuk surga. Jangan lawan laki. Dari nikah sampai mati. Coba tunjuk tangan ibu yang tidak pernah melawan suami. Enggak? Berarti ahli neraka semua. Ahli neraka semua. Memang ngeri kali ini Pak. Aku udah ngalaminya. Sama ya kita udah. Kalau tak sabar, woi ya Allah Tuhanku, habis. Makanya Pak, caranya menghadapi istri, kalau dia merepet pergi bapak, tahan. Nanti dia sendiri itu. Papa pergi, titit, simpang dulu, makan bakso dulu awak, bikin pedas bakso itu. Pasti pulang nanti udah tidur di itu capek, udah tidur di itu. Jadi nggak usah dilawan-lawan. Dengar Pak ya. Kalau kalian dalam rumah tangga berantem, siapa yang senang? Tetanggamu. Jadi nggak usah ribut-ribut. Ribut cantik. Orang tua di kampung dulu, Bu, kalau mau ribut dia, mau berantem sama lakinya dikode. Masuk. Apa? Masuk kau. Kata wak laki. Apa bang? Apa? Masuk kau. Ada anak-anak. Masuk. Masuk di kamar diskusi.
Nggak ada berantem depan anak. Coba orang tua sekarang, wih ya Allah, anaknya jadi korban, disepakkannya masuk parit anak itu. Dimaki-maki, dibinatangi, dikurang ajari. Hati-hati, al-kalamu doa. Perkataan adalah doa. Nah ya, laki-laki syarat masuk surga cuma satu, tapi berat. Apa dia Ustaz? Pijak nafsu. Berat loh Pak, pijak nafsu. Ngeri, simpang Pemda nunggu. Pancur Batu, Buserak situ. Gajah Mada, pakai mana? Dari harga 100. Alah. Arti udah. Ustadz itu harus serba tahu, semua harus tahu, ya. Makanya itulah. Sekarang kenapa? Luar biasa. Semakin merajalela ini jinah-jinah nih, maksiat kan. Judi. Kenapa ada judi? Judi itu Bapak Ibu dilarang oleh undang-undang negara. Maka ketangkap judi penjara 5 tahun karena melanggar undang-undang. Kenapa judi hari ini berserak di mana-mana? Berarti ada kong kali kong antara pejabat negara dan penegak hukum. Itu aja jawaban itu. Setoran. Paham Pak ya? Kenapa aman-aman aja waktu? Bangun rumah dari hasil judi, beli fortune dari hasil judi semua. Kenapa aman? Setorannya lancar. Antara penegak hukum dan pejabat negara di tempat itu ada kerjasama. Udah? Yang terakhir, hal-hal yang mengurangi pahala puasa supaya puasa kita bernilai baik di mata Allah. Maka kata Nabi, ketika nanti manusia berbuka puasa, maka mereka banyak tidak dapat apa-apa, yang dapat cuma lapar dan haus. Apa sebab? Karena tak mampu menjaga lisan dari ghibah. Jadi ibu dan bapak, kalau puasa kita sibukkan dengan membaca Quran. Banyak di rumah maksudku. Jangan banyak di luar rumah, payah nanti. Maka ibu kalau belanja pajak pagi, ditanya orang apa kabar, dipancingnya dulu apa kabar, baru dia melewat. Apa kabar Pak? Sehat. Udahlah, lanjut cerita mana-mana. Jadi ku ajari ibu, kalau ditanya apa kabarmu, maka jawab, kau tengok kayak mana. Pasti diam di itu. Apa kabar Wak? Kau tengok, udah. Mau katanya. Kata enggak mau bercakap itu. Nanti payah. Apa kabar? Diamlah kita dulu. Duduk. Sehat Wak ya? Mana kaki semalam yang apa Wak? Ini. Oh iya. Mana berobat sana? Oh tuang kusuknya itu agak apa itu Wak? Utangnya limpul tak dibayarnya itu semalam tuh. Udah mana-mana gibah tuh. Nah, jadi banyak di luar dia apa dalam rumah zikir ya. Masa di anak-anak kita. Apalagi anak remaja Masjid Babu Salam aktif ya, nanti tadarus. Ingat, tadarus hati-hati banyak yang salah. Tadarus jangan mengajar khatam. Ini banyak kita yang salah ini, Bu. Yang kedua, tadarus itu kan belajar mengajar. Yang lancar mendidik yang tidak lancar. Supaya 1 bulan dia belajar, masuk Syawal udah mahir. Sekarang tadarus lain-lain, Bu. Wak udah lancar, Wak? Belum. Wak sana grup bodoh-bodoh, sana ya. Ini nih. Iya, Wak Allah, Wak itu pun terusir. Ini yang pandai-pandai nih Wak, yang lancar-lancar. Wak lancar sana. Grup B. Grup A yang lancar-lancar. Ya Allah, Wak itu pun enggak mau tarawih lagi pindah masjid. Ya. Hati-hati. Jadi tadarus itu bukan kejar khatam Quran. Enggak apa-apa, tapi santai. Bacaannya bagus. Ya, yang pertama ghibah, apalagi yang kedua bohong. Mengurangi pahala puasa, bukan batal. Berkurang pahala itu. Apalagi Ustaz, anak-anak melawan orang tua. Oh, dibentaknya. Disuruh mama kau boleh gula, kau enggak mau, awas. Neraka sudah tengah, itu menampung kau. Jangan lawan orang tua itu. Lagi mama. Ibu kaulah wanita yang mulia. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan mengasuh, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. 4 airnya lo melahirkan kita, korban 4 jenis airnya, korban melahirkan kita.
Pertama air keringat. Bukan lagi muka berkeringat, semua basah. Kolornya pun basah. Semua bisa diperas bu baju itu. Istri saya melahirkan itu. Allah, lemas. Yang kedua apa Ustaz? Air ketuban. Jangan coba-coba. Makanya bapak, pak sama mama baik-baik. Walaupun bapak kaya, jangan kerea. Mama nomor 1, istri nomor 8. Gitu pak. Jangan takut bini bapak. Ibu pun jangan bentak-bentak bapak ini kalau dia ngasih mamanya. Gak ada urusan itu. Uang-uangnya, yang kerja dia, kok pula yang heboh. Yang penting ibu sudah dikasih jatah. Ini dapur, listrik sudah lunas, air udah ada sisa ya, 300 kasih mama. Jadi halang-halangi. Berapa tuh bang? 300. Soalnya udah cepet aja, bawang habis tuh, habis bawang. Udah 100 aja langsung. Allah kurang ajarnya lah manusia sekarang. Ya, tegas kita. Kalau mati istri kita pak bisa ganti lagi bini yang baru kan? Iyalah. Aku masih 28. Masih banyak lagi yang mau ngantri lagi kan? Istilahnya. Tapi kalau mati mama, mana bisa kau ganti? Kiamat tak bisa. Makanya anak-anak ustaz, anak-anak remaja, kalau mau tarawih cium mama itu. Gak batal udukmu. Jangan kau berdalil yang tidak-tidak. Batal awas, batal. Ya Allah. Salah mamaknya lo nak batal, mak batal. Dari mana pula batal? Kau nasabnya, darahmu ada dalam darahnya. Tidak batal. Sedangkan menantu sama mertua pun tak batal. Kita menantu sama mertua, mama mertua, tidak batal. Kono lagi sama mak kandung, jadi cium nah pipi mama itu. Nanti baru kau rasakan kalau mama udah nggak ada. Baru terasa. Sekarang anak sekarang pak, kapan dia diciumnya mamanya? Ketika sudah jadi mayit. Itulah baru dirasakan dingin lah pipi itu kan. Dulu kau kuliah nggak pernah kau sopan. Makanya nanti kalian rasakan anak-anakku, anak lajang, kalau kalian sudah terbiasa berbakti sama mama, ketika nikah nanti, masya Allah keberkahan yang datang. Cium, terawih kita ya mak ya, ayo bonceng mama. Di gerbang tu berpisah masuk kita cium di sini. Kenapa Pak? Masuk laki-lakinya, mama sini. Orang pun nengok, ya Allah, enaklah keluarga ini. Gak ada kan? Gak ada. Mana ada? Ada. Gak ada. Hancur kita ini, hancur. Apa kita banggakan lagi? Kenapa malu? Sama pacar kau cium pacar kau, nyuri-nyuri. Pokok sawit. Yang ketawa pengalaman itu. Tebu-tebu banyak 19. Siapa tahu dalam. Maka sawit jadi saya kurang ajar kau kata sawit itu. Waduh kan kau sama malaikat nanti mati kau katanya. Sawit ngomong nanti hari kiamat. Ya Allah dekat kurang tua apa katanya. Gawat kita. Cium mama itu. Apalagi yang ketiga airnya, air bercampur darah. Jangan coba-coba Pak ya. Makanya Bu, kapan nanti kita lihat anak kita wujud aslinya biawa atau setan? Ketika nikah. Sekarang anakmu yang lajang, yang kuliah, yang SMA baik-baik, karena masih nyangkut uang kuliahnya sama kau. Betul? Masih nyangkut kredit kereta. Itu pun kadang kita nggak apa juga, kecewa juga. Nanti baru Bu, udah pergi orang tu dan nikah punya rumah sendiri, baru nampak lah. Kadang nelpon pun jarang. Apalagi ini mau puasa. Cobalah anak ibu, berapa anak kita, berapa orang ada yang nelpon minta maaf. Paling 1-2. Yang lain sibuk berkarir, cari duit terus. Mama dilupakan. Pulang kampung gak mau per tahun, per 5 tahun. Alasannya cutinya mah cuma 4 hari. Tiket mahal, dilarang Jokowi mudik. Kurang asam juga kadang. Belum lagi masuk puasa, sudah ada berita larangan mudik. Jadi dipijak kita ini Pak. Ay Allah sakit lah udah jam. Dana Covid, kita yang di PHK dari pabrik, kita yang gak ada pekerjaan, datang Menteri Sosial memakan dana corona 7 miliar. Kan sakit Pak. Sini lo sakitnya. Wih, hacit. Bahasa Bataknya. Hacit rohakku. Aduh. Di mana penjaranya? Tidak tahu. Tahu berapa tahun ponisnya? Tidak tahu kita. Tak ada proses. Inilah ya.
Makanya mau kiamat di Indonesia ini. Udah, apalagi yang terakhir, air mata yang dia tahan mama kita itu. Cuman 2 air mata yang dia keluarkan. Yang pertama air mata bahagia, yang kedua air mata penyesalan dan kekecewaan. Ya Pak ya, jadi kita anak-anak yang bapak, yang punya ibu, yang punya orang tua, buatlah orang tuamu nangis gara-gara tingkahmu baik. Nangis bahagia. Saya dulu di kampung, Pak, dimusuhi orang kami. Tak boleh saya jadi imam. Sahriaman tak boleh kau jadi imam. Nak, kenapa Pak? Mama kau mantan kafir, tak layak kau jadi imam. Sakit enggak? 4 orang yang menghina, 2 udah mati. Syukur, alhamdulillah. 2 lagi masih hidup. Enggak dendam tapi ingat Pak. Tak bisa lupa juga. Lewat waktu, hafal kita cakapnya, enggak bisa lewat. Anak-anak kan Pak hafal dulu ingatannya anak-anak kita ini. Maka bapak kalau sama anak-anak bengis, kejam, dicapnya bapak kejam. Iya, hati-hati. Kalau baik-baik kita, ditolongnya kita. Awak, sini Wak duitnya, aku kulikkan Wak ya. Sini Wak ya. Sama aku 1.000 ya Wak. 1.000. Ditolongnya kita lah, ada orang tu beli minyak di simpang. Coba kita, ya Allah, apa? Mampu tahankan Wak ya. Soronglah kereta waktu sampai sana, sorong. Sama kita dulu. Jadi Wak, jangan dibalas, biarkan aja lah. Jadi kita ini biasa, namanya dunia, hinaan, cacian. Namanya dunia, tempatnya lah itu. Kapan nanti kita menikmati hasil? Nanti di sorga, kekal selama-lamanya. Okelah, demikian, udah jam 9 pas. Sholat kita, witir kita 3 rakaat, 2 salam, 1 salam. Demikian, saya terakhir pertama dan terakhir mohon maaf menata menyinggung hati. Selamat Idul Fitri. Enggak mungkin saya lagi masuk besok kan mengucapkan Idul Fitri. Jadi selamat, semangat kita puasa, jangan takut corona. Jangan takut. Masalah mati sudah ada garisnya masing-masing, ya. Jangan pandai-pandaian. Itu bahasa. Ada Pak pandai-pandaian di rumah dia sholat. Rupanya dia besok mati, Bang. Ada gitu loh Pak. Yolo, pakai masker mana-mana, jaga jarak. Mentih dia. Besok mati dia, tahankan bilang. Jadi kita, artinya apa? Kita masuk kemari dapat rahmat. Allahumma taghfir abwaaba rahmatik. Ya Allah rahmati kamu. Pulang nanti dapat rezeki. Masuk dapat rahmat, pulang dapat rezeki. Dari mana datang corona? Bayangkan Pak. Masuk dapat rahmat, pulang dari masjid dapat rezeki. Bayangkan. Jadi jangan takut ya. Sekarang sudah dihantui kita ini. Batuk pun corona Pak. Maka waktu ditahannya batuknya. Enggak batuk, tahan nanti corona Ustaz kata. Rupanya lewat dari bawah. Ditahannya batuknya lewat dari belakang. Ini Ustaz balasan ini itu katanya. Demikian Bu ya, semangat kita sholat. Pesanku terakhir, jangan ditandai imamnya yang lambat bacaannya. Ibu-ibu kadang jahil. Jahil kalian, jahil. Ditandai, diintip dari kaca. Siapa imamnya? Udin, ini lambat ini. Allah, ini lambat ini. Inilah itu. Aku mati gara-gara ini. Kalau bisa jangan dipakai lagi. Jangan dipakai. Kumat udah lapar aku, udah pinggangku kumat, darah tinggi mesuntik semalam, datang udah lambat bismillahnya pun 2 menit. Ditandainya Bu. Begitu masuk ini pindah waktu masjid lain. Kenapa pindah waktu? Lambat, imamnya lambat. Berarti enggak ikhlas. Berarti rontok amal kita. Maka Bu, semakin berat kita menjalankan ibadah, semakin banyak nilai pahalanya. Maka kadang kami tarawih pada di Medan banyak yang 2-3 setiap budi. Ada omak-omak itu, Ustaz balap lari 80. Ya Tuhan. Makanya Pak kami kalau ibu balik nengok jam Pak. Ustaz 9.15 harus sudah siap 23 rakaat. Kok kejar lah itu? Begitu kami nanti siap tengah 10, tahun depan tak dipakai lagi, dipecat. Aku udah korban aku Pak. Udah korban. Bayangkan itu. Maka kami kalau habis sholat tarawih 23 rakaat, bukan ketenangan yang kami dapat. Apa? Sesak napas. Keringatan Pak, keringat dingin. Kipas enggak ada, minum kadang tak ada. Maka aku buat minum. Enggak, ini minuman herbal. Setara air zam-zam supaya enggak batuk.
Inilah punya Habib Al-Habsyi. Dari pH-nya 8 bagus. Ya, bukan saya menuduh Pak Nazir, udah ada yang bikin minumnya. Cuman aku batung pulang ya kan, karena bagianku. Bapak ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.